Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam selamat pagi. Di mana-mana itu menjadi seorang atau kelompok minoritas itu tidak enak. Kita sangat paham hal itu, apalagi di negara kita sendiri. Di negara kita, kelompok Kristiani itu selalu merupakan minoritas. Memang ada beberapa daerah yang cukup banyak orang Kristennya. Tetapi ketika begitu keluar dari daerah itu segera menjadi minoritas kembali. Dan hampir setiap kelompok minoritas keagamaan di negara kita itu pernah mengalami fase-fase yang tidak menyenangkan. Diusir, dilarang beribadat, mengalami diskriminasi yang begitu hebat, diserang secara psikis maupun juga fisik, atau dipaksa untuk tanda kutip bertobat. Bacanya pindah keyakinan. Hal yang paling ironis lagi, yang paling bagi saya menyesakan lagi adalah masih ada tokoh atau pimpinan negara atau daerah yang mendapat penghargaan dari dunia internasional karena dianggap berhasil mewujudkan toleransi keagamaan, dan penghargaan itu pun akhirnya diterima olehnya. Agak ironis sebetulnya. Nangkap dulu ya ini ya, fase pertama dulu ya. Maka sebetulnya kalau kita mau melihat lebih jauh, yang mengalami tekanan seperti itu bukan hanya kelompok keagamaan. Ini saya tarik lebih global lagi, naik lagi. Mereka yang lemah secara sosial dan hidup bersama pun itu juga sering dipojokkan. Maka dalam hal ini termasuk mereka yang juga tidak pandai bergaul, yang dipandang aneh oleh sosial, tidak mempunyai pengagum, dianggap biasa-biasa saja, bahkan tidak mempunyai bakat menjadi pemimpin, termasuk dalam golongan itu. Maka menyadari hal ini, kita mungkin akan terkejut, sebab jumlah orang yang dianggap seperti itu, dalam golongan seperti itu ternyata banyak sekali. Artinya, saya mau menekankan, sebetulnya mereka bukan minoritas lagi. Ambang stres dunia sekarang, banyak orang itu makin rendah seiring dengan kelakuan segelintir orang yang mencari selamat untuk dirinya sendiri. Maka pertanyaannya dalam situasi begini, masihkah berarti untuk kita bertahan dan bersaksi? Maka kalau kita mau melihat lebih jauh, ternyata minoritas itu tidak hanya dalam kerangka keagamaan. Kelompok yang tadi saya sebut tadi itu juga termasuk dalam minoritas dalam dunia sekarang ini. Maka dalam bacaan Injil hari ini dimulai dengan kekaguman orang tentang bait Allah yang begitu indah dibangun. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa semuanya akan diruntuhkan, mungkin kita mengira bahwa Yesus sedang meramalkan kehancuran Yerusalem. Mungkin juga tidak sebetulnya. Mengapa? Bait Allah itu dihancurkan tahun 70. Sedangkan Injil Lukas ditulis tahun 85. Dan mengenai Yesus yang bersabda itu sekitar tahun 30. Artinya nggak make sense kalau mau disangkut pautkan dengan hal yang sangat fisik belaka. Namun dengan demikian teks ini bukanlah sebuah ramalan karena sudah lewat, melainkan penafsiran sebuah kejadian. Dan Lukas yang sudah mengetahui kejadian itu mengingat kembali tentang apa? Tentang ketahanan, bahkan juga kesetiaan orang-orang Kristen yang saat itu mengalami pengejaran, diburu, bahkan juga dianiaya oleh Kaisar Romawi. Yang menjadi hebat adalah mereka tetap bertahan. Jadi perkataan Yesus dalam Injil hari ini ditunjukkan kepada mereka yang mengalami yang namanya kesusahan dan penderitaan yang nyata karena beriman kepadanya. Yesus melihat semuanya itu dan meyakinkan mereka, bahkan kita di dalamnya, tetap bertahan di tengah-tengah penganiayaan yang akan sangat mengejutkan. Sebab kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, dan juga sahabat-sahabatmu. Penderitaan yang sangat menyakitkan
adalah penderitaan yang berasal dari dalam. Dilukiskan pula oleh Yesus hari ini. Penderitaan karena relasi keluarga, karena relasi persahabatan yang dikhianati, bahkan setiap orang yang dicobai untuk melepaskan imannya supaya selamat. Anda mungkin mengalami itu. Orang tua saya mengalami hal itu. Delalanya mama saya adalah seorang PNS. Ada banyak fase yang dalam kehidupan ini orang disejajarkan, dimasukkan dalam situasi-situasi yang sebetulnya sudah dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Pengalaman-pengalaman yang gak mudah, pengalaman-pengalaman yang coba melukiskan pengalaman dulunya menjadi pengalaman real. Perbedaannya adalah yang dulu bisa mengalami fase pertahanan yang bagus, dalam refleksi yang bagus, yang sekarang mungkin bisa bertahan, tetapi tidak kualitasnya sama dengan yang dulu. Itu problemnya. Maka dunia kan makin lama menghantar kita untuk sampai sebuah kedangkalan, sebuah banalitas. Segala sesuatu berjalan, sepertinya baik, tetapi tanpa kualitas dalamnya. Anda hari ini ke gereja, tampaknya baik, ya, pelayanan tampaknya baik, tapi kualitasnya nggak baik. Maka pengalaman-pengalaman ini kalau nggak direfleksikan dengan sangat baik, maka menjadi pengalaman yang cuma sekedar kuantitas, bukan kualitas dalam menjalani hidup ini. Dan pengalaman hari ini gitu ya, Yesus juga mengatakan bahwa kesaksian dalam seluruh proses yang tidak mudah itu lebih seringkali dipakai untuk menggalang dana demi kepentingan pribadi. Coba dilihat, diperluas lagi cara pandangnya. Tentu saja kesaksian yang semacam ini telah membelokkan dari makna sesungguhnya. Maka kalau kita mengamati, tidak semua kesaksian ternyata muncul dari pengalaman nyata akan penderitaan. Ada yang memakainya hanya dengan sebagai metode untuk memanfaatkan orang lain, sebagai metode untuk memeras atau menimbulkan simpati dan empati, bahkan belas kasih mereka. Dan akhirnya mendapat dukungan moral maupun material persis seperti yang diharapkan olehnya. Kesaksian seperti ini mencoreng sebetulnya wajah Kristianitas dengan cara menutupi nafsu dan keduniaan dengan topeng-topeng kekudusan, topeng-topeng yang tampak kudus. Maka gereja pun berefleksi lagi. Anda mungkin, maaf kata, Anda pernah mungkin kedatangan seorang imam, seorang suster yang datang berkhotbah atau berbagi refleksi tentang bagaimana kekeringan hidupnya, kesusahan di tempat tugasnya. Keuskupan Bandung pun juga dalam metode yang sama sebetulnya. Tapi makin lama kita berefleksi bahwa hal itu bukan sesuatu yang baik. Maka kalau mau meminta dana, tidak harus berbagi atau mengungkapkan tentang kemiskinan, tidak usah. Datang berbagi sukacita, maka sebagai satu keluarga gereja pun kita saling pada akhirnya membantu sama lain, tanpa harus tadi mencoreng tampak topeng kekudusan dengan berbagi kesaksian yang mungkin tidak tepat dalam kehidupan ini. Dan mungkin entah beberapa banyak umat beriman telah dimanfaatkan, bahkan disesatkan dengan hal-hal seperti itu. Bacaan pertama dalam kitab Maleakhi itu memperingatkan tentang hari pengadilan Tuhan yang akan menghanguskan orang-orang fasik bagaikan jerami, sampai dikatakan tidak ditinggalkan akar bahkan cabang mereka. Dalam bacaan kedua, dalam jemaat Tesalonika, Paulus pun memperingatkan mereka yang tidak tertib hidupnya, yang hanya mau mencari aman dan tidak mau bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jangan mengira Anda ketika Anda bekerja, Anda sungguh bekerja. Jangan-jangan pekerjaan yang Anda lakukan tanpa kualitas yang baik, itu adalah hal-hal yang tidak berguna. Karena menimbulkan sesuatu yang bukan rahmat, bukan damai, tetapi malah sebaliknya. Dan sejak zaman Maleakhi, zaman Paulus hingga zaman sekarang ini, selalu ada orang-orang yang menggunakan kekudusan untuk mengejar keuntungan bagi dirinya sendiri. Yesus sudah mengingatkan bahwa banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia,
atau saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Saudari-saudariku yang terkasih, hari ini secara sederhananya kita diajak untuk bersaksi. Tapi bersaksi bukan dari pengalaman orang lain atau sekedar cerita bualan belaka. Tetapi kita diajak untuk bersaksi dari setiap penderitaan dan kesetiaan kita dalam mengikuti Yesus. Mungkin Anda mengalami situasi di pojokan, digosipkan, dihancurkan, dijatuhkan, atau diserahkan oleh saudara-saudara kita sendiri. Tapi keadaan itu sebetulnya justru harus menjadi dasar yang kuat, menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk dapat belajar setia dan tetap bertahan dengan iman kita. Yesus bersabda bahwa semua itu harus terjadi dahulu supaya kita bersaksi. Penting tuh. Yesus mengatakan itu semua harus terjadi dahulu supaya kita harus bersaksi. Maka pengalaman kehancuran jangan hanya sedang direfleksikan sebagai Allah mau menghancurkan diriku dan keluargaku. Tapi jadilah sebuah refleksi yang baru, aku harus bersaksi. Dan hanya kesaksian dari orang yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan dan penganiayaan itu, sebetulnya kesaksian yang tulus akan berguna berarti bagi banyak orang. Hanya ketahanan dan keteguhan iman kelompok minoritas yang akan mengesankan bagi dunia besar. Maka jangan takut menjadi kecil, tapi kecil yang penuh dengan kualitas yang baik. Dan itulah yang bisa menggetarkan dan menggoyangkan, bahkan mengesankan dunia. Maka pertanyaan refleksinya, kita sendiri termasuk kelompok yang mana? Apakah kita diperlakukan tidak adil, dijatuhkan, dianiaya, lalu membuat kita untuk berani bersaksi dan bertahan? Atau malah sebaliknya, kita dilukiskan oleh Yesus sebagai para sahabat, keluarga yang sebetulnya menghancurkan orang lain. Ini harus refleksi dalam, harus berani menggesek. Tidak kecuali para imam. Tetap harus berani merefleksikan itu. Statusnya baik imam. Tapi apakah yang dilakukan baik? Jangan-jangan tidak. Anda pelayan. Baik. Apakah menjadi pelayan yang baik? Jangan-jangan tidak. Jangan-jangan lewat tindakan status malah menghancurkan banyak orang di sekitar Anda. Nah, maka hari ini ditegaskan lagi, Bapak Ibu, teman-teman, sebagai sebuah ungkapan kegembiraan bagi kita yang mengikuti Yesus, Yesus mengatakan begini, kita bahkan tidak usah memikirkan pembelaan kita. Karena Yesus sendiri, Roh Tuhan akan bersaksi dan menguatkan kita bagai surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya, yang membuat kita bisa terbang tinggi, melihat sesuatu dalam kerangka yang lebih baik. Artinya Tuhan kita sendiri akan membela kita habis-habisan, yang coba untuk melukiskan sebagai orang benar yang mau bersaksi dengan jujur dalam penderitaan. Maka kalau kita bertahan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Selamat berproses. Yakinlah bahwa setiap perjuangan dalam proses bertahanan itu adalah sesuatu yang pada akhirnya mendatangkan hidup yang kekal. Dan tanpa iman seperti itu, Anda akan mudah untuk diombang-ambingkan. Maka mari belajar bersama, saling berdoa bersama, saling menguatkan dalam situasi apapun yang tidak mudah masing-masing pribadi yang ada di sini. Dan jangan pernah untuk berani atau menjatuhkan satu sama lain. Camkan baik-baik. Salib yang Tuhan beri untuk kita itu sudah pas. Tapi seringkali kita lupa, bahkan menambahkan salib orang lain lewat sikap, tindakan kita. Dosanya lebih besar. Begitu? Dipahami? Kalau dipahami, lakukan itu.
Gampangnya gitu. Kalau terjadi di sini aja, aduh. Haleluya. Puji Tuhan.